Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Dalam satu hadis, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengunjungi rumahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika Umar mendapatkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah terbaring beralaskan pelepah pohon korma, dan di dalam rumah itu tidak ada apa-apa, tidak ada perabotan kecuali hanya satu mangkuk yang berisikan zabadu. Zabadu itu adalah susu yang difermentasikan. Melihat keadaan seperti itu, Umar menangis. Kata Umar, "Ya Rasulullah, mereka Raja Persia, Raja Romawi, hidup, tidur di atas permadani yang begitu empuk. Sementara engkau adalah Rasulullah, engkau adalah utusan Allah, engkau hidup seperti ini." Mendengar pernyataan Umar itu, beliau tersenyum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, mali walid dunya." Apa urusan saya dengan dunia, wahai Umar? Mali walid dunya. Saya ini terhadap dunia, kata Rasul, itu adalah karajulun istadalla tahta syajarah, seperti seseorang yang tengah berteduh di bawah pohon. Ketika hujan itu berhenti, saya akan kembali melanjutkan perjalanan. Subhanallah, di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itu yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya agar fokus untuk mencari akhirat. Di tengah-tengah hiruk-pikuk kehidupan dunia yang saat ini, di tengah-tengah kehidupan hedon yang terus dihadapkan di depan mata kita, sehingga banyak orang demi kehidupan hedon dia menghancurkan dirinya. Untuk gaya hidup dia harus minjem ke pinjol. Untuk demi gaya hidup dia main judi online. Untuk demi gaya hidup dia kredit dengan kredit-kredit yang ribawi. Subhanallah, sehingga hidupnya hancur. Maka ingatlah nasihatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Umar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya gharibun aw 'abirus sabil." Kun fid dunya gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kalian itu di dunia itu seperti orang asing atau orang yang tengah melewat. Idza asbahta fala tantadhiris masa wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kau masuk di waktu pagi, jangan menunda-nunda di waktu sore. Kalau kau masuk di waktu sore, jangan menunda-nunda di waktu pagi. Jadi kita memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa ingat bahwa kehidupan itu nanti di akhirat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar, "Wahai Umar, atarda an takuna lakumud dunya, atarda an takuna lahumud dunya wa lanal akhirah." Wahai Umar, maukah, ridhokah engkau buat mereka dunia itu dan buat kita akhirat? Maka jadilah kita orang-orang pencari akhirat dan jangan terlena oleh dunia. Kadang kita melihat fenomena diri kita sendiri, ya. Kata Rasulullah SAW, "Kullun nasi yagdu." Setiap orang itu berpagi-pagi keluar rumah. Kalau kita lihat fenomena kehidupan di kota, ya, setiap pagi rame gitu. Di kereta, di jalanan, semua orang pergi keluar untuk mencari apa? Mencari penghidupan. Fabai'un nafsahu famuqtiquha aw mubiquha. Mencari kehidupan, mencari ma'isyah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi." Wahai manusia, sehebat apapun kau mencari dunia, sekuat apapun kau mencari dunia itu, famulaqi,
ujung-ujungnya kita ketemu Allah juga. Subhanallah. Allah mengingatkan kita agar jangan terlalu hawak, jangan terlalu rakus terhadap dunia. Toh pada akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Justru yang harus kita pikirkan, kita ini menghadap Allah mau bawa apa? Kita ini menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho enggak sih sama kita? Karena hidup kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana kita menanam. Nanti di akhirat adalah bagaimana kita menuai, seperti apa kita menuai. Siapa yang menanam angin, dia akan menuai badai, seperti itu. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan menuai kebaikan. Siapa yang menanam keburukan, dia akan menuai keburukan. Maka kalau prinsip hidup kita seperti ini, kita nggak terlalu memaksakan diri untuk mendapatkan dunia. Yang penting Allah Subhanahu wa taala ridha. Memang subhanallah, ujian dunia ini luar biasa. Ujian kehidupan ini luar biasa, subhanallah. Kita diuji oleh mungkin hidup yang kebutuhan-kebutuhan hidup yang perlu kita penuhi. Tetapi kalau kita berpikir, kadang gini, Ustadz, gaji segini mana cukup buat hidup? Kan begitu ya. Kadang ada pertanyaan seperti itu. Gaji segini mana cukup buat hidup? Saya tanya, Anda sekarang hidup apa tidak? Hidup kan? Nah, berarti cukup. Selesai. Ya kan hidupnya seperti apa? Yang penting hidup Anda. Anda harus pikirkan hidup Anda ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Karena subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa taala menjamin hidup kita. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang sudah membagi-bagi bagian-bagian untuk urusan dunia, Allah sudah bagi, sudah jamin. Kapan rezeki kita terhenti? Lah kalau kita selesai hidupnya. Selama kita masih hidup, jaminan Allah dengan cara apapun itu. Dengan cara apapun itu, subhanallah. Ya. Jangankan kita, hewan saja itu ada jaminan hidupnya. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada hewan yang melata kecuali ya rezekinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan cicak yang ada di dinding. Bagaimana rezekinya? Kadang-kadang kita mikir, gimana cara dapat makannya cicak ini ya? Tapi subhanallah, ada satu lagu tuh. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Ternyata Allah datangkan nyamuk sebagai rezeki dari cicak itu. Hidup itu sudah simple. Allah yang jamin. Tapi akhirat, siapa yang jamin? Kita diberikan pilihan untuk menanam kebaikan saat ini atau waktu itu habis. Dan sudah tidak ada lagi manfaat kebaikan yang kita lakukan kalau sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang cerdas dalam menjalani hidup. Ya, sederhana bukan berarti tidak mencari dunia. Sederhana adalah bagaimana kita tahu prioritas. Mana yang harus lebih kita prioritaskan, mana yang memang harus kita kebelakangkan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.